Berita aktual, Rabu 23 Juli 2025. Pemerintah Israel secara resmi membantah tudingan bahwa mereka telah menyebabkan bencana kelaparan di jalur Gaza. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencher, menyatakan bahwa krisis pangan yang terjadi adalah bencana buatan yang direkayasa oleh kelompok Hamas untuk membentuk opini internasional. Mencher menegaskan, justru Israel telah memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan melalui dua jalur utama, Kerem Shalom dan Erez Crossing, yang tetap dibuka untuk mendistribusikan makanan dan obat-obatan. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan global dan tekanan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah Gaza, yang kini berada dalam situasi darurat setelah berbulan-bulan konflik berkepanjangan. Israel menegaskan tanggung jawab krisis ada di tangan Hamas, bukan mereka. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia hari-hari ini semakin gelap, bukan karena matahari padam, tetapi karena hati manusia telah menolak terang. Di atas tanah yang tandus dan penuh darah, satu bangsa kembali dituduh, satu bangsa kembali difitnah, satu bangsa kembali dibenci karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Hari ini dunia kembali mengarahkan jari telunjuknya ke Israel. Katanya, Israel membiarkan rakyat Gaza kelaparan. Katanya Israel membuat bencana kemanusiaan. Katanya Israel adalah penjahat. Namun dari Yerusalem suara kebenaran disampaikan. Kami tidak menciptakan kelaparan itu, kata juru bicara pemerintah Israel, David Mencher. Kami tidak menutup bantuan itu. Hamas yang melakukannya. Mereka bukan hanya mengirim rudal, mereka bukan hanya menggali terowongan, tetapi mereka juga merekayasa penderitaan rakyatnya sendiri demi kamera dunia. Dan dunia pun percaya, padahal yang membunuh warganya adalah pemimpinnya sendiri. Saudara, tahukah bahwa Alkitab sudah menubuatkan zaman ini? Celakalah mereka yang mengatakan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yesaya 5 ayat 20. Hari ini mereka menyebut pembelaan Israel sebagai pembantaian dan menyebut terorisme Hamas sebagai perlawanan suci. Mereka menutup mata pada truk bantuan Israel yang diledakkan Hamas. Mereka menutup telinga pada warga Gaza yang bersaksi bahwa Hamas menyita makanan. Dan mereka berkata, Israel bersalah, celakalah dunia yang mencintai kebohongan. Tuhan tidak tinggal diam. Dari awal zaman sampai hari ini, Tuhan berfirman, barang siapa memberkati Israel, akan kuberkati. Barang siapa mengutuk Israel, akan kukutuk. Kejadian 12 ayat 3, Israel bukan bangsa tanpa cacat, tetapi mereka tetaplah umat pilihan. Mereka dihancurkan, diasingkan, dan tetap berdiri. Hari ini, mereka tetap berdiri, dan dunia membenci mereka karena mereka tidak bisa dihancurkan. Tetapi dengarkan ini, yang berdiri di pihak Israel, berdiri di pihak Tuhan, dan yang berdiri di pihak musuh Israel, telah menyatakan permusuhan terhadap Tuhan sendiri. Mari renungkan ini. Jika seseorang memblokir makanan dari masuk ke rumah kita, siapa yang harus disalahkan? Jika seseorang mencuri makanan anak kita demi membuat drama di depan kamera, apakah kita akan diam? Hamas telah menyita bantuan. Hamas menyimpan makanan di gudang senjata mereka. Hamas menjadikan rakyat Gaza tameng manusia dan alat propaganda. Dan dunia diam seperti para imam dalam kitab Yehezkiel yang membiarkan penyembahan berhala di dalam bait Allah. Tapi Tuhan melihat. Saudara,
Perang ini bukan soal Israel dan Palestina, bukan soal Timur Tengah dan perbatasan. Ini adalah perang antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan, antara Tuhan dan setan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ketika dunia mengasihi kejahatan dan membenci kebenaran, maka dunia sedang mempercepat penghakimannya sendiri. Gaza menangis bukan karena Israel, tetapi karena Hamas. Dan Israel menangis bukan karena takut, tetapi karena mereka disalahpahami oleh dunia yang buta. Bangkit dan bersuaralah. Hari ini suara kebenaran harus bergema. Umat Tuhan tidak boleh diam. Jangan biarkan dusta menjadi berita. Jangan biarkan kejahatan menjadi agenda. Dan jangan biarkan dunia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Karena suatu hari dunia akan melihat Tuhan tidak akan membiarkan namanya diinjak-injak. Dan Dia tidak akan membiarkan umatnya dihancurkan. Tuhan akan berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tetapi sebelum hari itu tiba, bersuaralah, bangkitlah, bela kebenaran, dan berdirilah di pihak Tuhan. Dan siapa yang berdiri di pihak Tuhan tidak akan pernah kalah. Apakah saudara siap berdiri di pihak kebenaran? Apakah saudara akan membela terang meski dunia memilih gelap? Karena hari ini Israel tidak sendirian dan Tuhan masih duduk di takhtanya. Jika dunia terus menuduh Israel sebagai pelaku kelaparan, jika dunia menganggap Israel memihak kematian, maka dengarlah firman Tuhan. Siapa yang menajamkan lidah berbisa seperti pedang yang menjulurkan fitnah. Yeremia 9 ayat 8. Kata-kata mereka adalah senjata rohani yang tajam, tapi Tuhan berfirman, hatiku akan menanggung. Yesaya 60 ayat 22. Siapa yang berdiri menuduh bangsa yang kuberkati, sedang menentang tangan Allah, dunia ingin menyederhanakan Israel jahat, Hamas korban. Tapi lihatlah sejatinya, Hamas menyimpan bantuan di bawah rumah dan sekolah. Hamas menahan makanan demi kekuasaan. Hamas menembak warganya sendiri ketika mereka mencoba kabur. Celakalah mereka yang membangun Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kejahatan. Yesaya 1 ayat 21. Jika Hamas adalah pemimpin rakyat mereka sendiri, bukankah syukur adalah tanda iman? Tuhan tidak tertutup di bait-Nya. Dia menunjukkan siapa yang berdiri di pihaknya dan siapa yang ingin mencuri janjinya. Mulai saat ini aku akan mengutuk berkat-Mu. Aku mencabut tanganku dari rumah-Mu. Maleakhi 2 ayat 1. Jika Tuhan menarik tangan kasih-Nya saat dunia menghinanya, maka bukan Israel yang binasa. Dunialah yang terperangkap dalam kebohongan mereka sendiri. Jika Anda mendengarkan kata-kata dunia dan ragu atas Israel, ingatlah ini, tidak ada yang dapat menjatuhkan kamu, karena akulah yang hidup. Yesaya 54 ayat 17. Bangunlah dari keraguan, tegarkan iman Anda, meski tanpa suara dunia. Karena siapa yang tidak takut pada nabi palsu, mereka sedang memilih pengikut kebenaran. Israel bukan kemenangan politik, itu kemenangan profetik. Israel bukan final militer, itu janji akhir zaman. Dan saat dunia menuduh Israel bersandar pada jimat, kita akan berkata dengan pasti, bukan jimat. Ini tangan Tuhan yang menulis sejarah terakhir. Ia tidak tidur, ia tidak diam. Mara akan menjadi seperti Taman Eden, dan gurun menjadi taman Tuhan yang semarak. Yesaya 51 ayat 3. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita
untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sampai di titik ini, kita tidak hanya sedang berbicara soal Israel, kita sedang menyingkap sebuah peperangan rohani yang besar, yang sedang berkecamuk di atas dunia yang semakin gelap. Hari ini, Tuhan sedang mengukur bangsa-bangsa. Dia sedang melihat siapa yang berdiri di pihaknya dan siapa yang melawan kebenarannya. Dunia boleh menyalahkan Israel. Dunia boleh berteriak, hentikan perang. Tapi Tuhan melihat siapa yang melempar batu dan siapa yang hanya membela diri. Hamas menipu dunia, tapi mereka tidak bisa menipu Tuhan. Mereka membuat rakyatnya sendiri kelaparan, lalu berteriak ke dunia, "Lihatlah Israel." Mereka meledakkan truk bantuan, lalu menangis di depan kamera, "Ini ulah musuh kami." Saudara, siapa sebenarnya musuh rakyat Gaza? Jawabannya jelas. Mereka dijadikan korban, bukan oleh Israel, tapi oleh pemimpin mereka sendiri yang haus darah dan cinta pada kematian. Dunia sedang diuji, dan Tuhan sedang menghitung. Ingat ini, karena itu beginilah firman Tuhan. Aku akan menghukum bangsa-bangsa yang menjarah milikku, sebab mereka menyentuh biji mataku sendiri. Zakharia 2 ayat 8. Israel adalah biji mata Tuhan. Siapapun yang menyentuhnya akan berurusan langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, lidah-lidah kebencian terhadap Israel bukan hanya suara manusia. Itu gema pemberontakan terhadap Tuhan sendiri. Mereka tidak sedang menuduh sekadar bangsa kecil. Mereka sedang menantang raja segala raja. Dan pada waktunya Tuhan akan menjawab, "Karena aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kekudusanku di tengah bangsa-bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Yehezkiel 39 ayat 7. Jika kamu diam, batu akan berseru, saudara. Ini waktunya kita bersuara. Kita tidak bisa lagi netral dalam pertarungan antara terang dan gelap. Menetralitas hari ini adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Ketika dunia menyebut Israel sebagai penjajah, seharusnya gereja berkata, "Tidak, mereka sedang membela janji Tuhan." Ketika dunia menyebut terorisme sebagai perjuangan, seharusnya orang percaya berkata, "Ini kebencian yang membunuh anak-anak." Bangkit gereja Tuhan, ini waktunya bersinar. Tuhan tidak memanggil gereja untuk bersembunyi. Tuhan tidak memanggil umatnya untuk pasif. Kita bukan penonton, kita adalah tiang penopang kebenaran. Dan kebenaran itu satu, Tuhan tidak membuang umatnya. Roma 11 ayat 1, Israel akan menang, bukan karena senjatanya, tapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Israel akan menang, bukan karena senjatanya, tapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Penutup akhir, sejarah sedang ditulis di hadapan. Kita hari ini, dunia sedang menulis sejarah baru. Tapi yang lebih penting, Tuhan sedang menulis naskah akhir zaman. Dan siapa yang berdiri di pihaknya akan menjadi bagian dari kemenangan itu.
Bangkitlah, terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah umat Tuhan, jangan takut suara mayoritas dunia, jangan tunduk pada opini publik, jangan goyah karena tekanan politik. Tunduklah hanya pada firman Tuhan, dan berdirilah bersama Israel, karena Tuhan berdiri bersama mereka. Dan ketika semuanya runtuh, ketika negara-negara jatuh, ketika ekonomi remuk, ketika dunia panik, maka mereka yang berdiri di atas batu karang kebenaran akan tetap teguh. Israel tidak akan dihancurkan karena Tuhan belum selesai dengan mereka. Dan siapa yang berdiri di pihak Tuhan akan tetap berdiri sampai akhir. Bersuaralah, karena diam berarti menyetujui kebohongan. Bangkitlah, karena tunduk berarti kalah sebelum bertarung. Dan berdirilah, karena terang hanya menang jika ada yang menyalakannya. Shalom. Dan kiranya Tuhan memberi keberanian kepada setiap kita untuk berdiri di pihak-Nya sekalipun dunia memilih gelap. Saudara-saudari terkasih, waktu terus bergerak, dan dengan setiap detiknya Tuhan sedang membuka selubung yang menutupi bangsa-bangsa. Dulu mereka berkata, Israel haus perang. Dulu mereka berkata, Israel kejam, tapi akan tiba saatnya dunia melihat dengan mata mereka sendiri bahwa mereka telah tertipu oleh musuh kebenaran. Akan tiba waktunya di mana kebenaran yang dibungkam selama ini akan berteriak dari atap-atap dunia, dan setiap pemimpin yang mendiamkan dusta, setiap organisasi yang menutup fakta, setiap gereja yang memilih nyaman daripada benar. Ini bukan lagi konflik politik. Ini adalah hari pemilahan. Hari pemisahan domba dan kambing sedang dimulai. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius 25 ayat 32. Siapa berdiri di pihak Israel akan dikenali sebagai umat Tuhan. Siapa berdiri melawan Israel akan dikenal sebagai musuh salib Kristus. Saudaraku, ini bukan soal geografi, ini soal posisi rohani. Hari ini kitab suci bukan lagi bacaan masa lampau, tapi sedang digenapi di depan layar televisi kita. Nabi Yoel sudah bernubuat, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku, Israel, milik pusakaku. Yoel 3 ayat 2. Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa, bukan karena ekonomi, bukan karena iklim, tapi karena mereka menyentuh milik pusakanya, Israel. Setiap darah orang tak bersalah akan dituntut. Dunia berteriak soal krisis kemanusiaan, tapi mereka tidak peduli pada bayi Israel yang dibakar hidup-hidup. Mereka tidak peduli pada wanita yang diperkosa oleh Hamas. Mereka tidak peduli pada keluarga yang disembelih dalam diam. Tapi Tuhan peduli, sebab Tuhan adalah Allah yang tahu segala sesuatu, dan olehnya perbuatan-perbuatan diuji. 1 Samuel 2 ayat 3. Dunia hanya melihat statistik, Tuhan melihat darah yang berseru dari tanah. Dan darah itu sedang berseru, Tuhan, kapan Engkau membalas? Wahyu 6 ayat 10. Berhentilah menyalahkan korban. Mulailah melihat siapa penjagalnya. Jika hari ini dunia menyalahkan Israel atas kelaparan, maka dunia telah menjadi buta secara rohani. Karena kegelapan tidak hanya menyembunyikan, kegelapan juga memutarbalikkan. Apa yang benar disebut salah, apa yang salah disebut benar, apa yang kudus disebut fanatik, apa yang biadab disebut perjuangan.
Dan gereja, jika tidak bersuara, akan diseret masuk ke dalam kebisuan yang dikutuk. Akan datang hari di mana Tuhan akan membungkam dunia dengan kebenarannya. Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai hakim atas bangsa-bangsa. Mazmur 82 ayat 8. Hari itu semakin dekat, dan ketika hari itu datang tidak akan ada debat, tidak akan ada konferensi pers, tidak akan ada narasi baru. Saudaraku, jika hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, jangan tunggu dunia membenarkan Israel, baru kamu berani mendukungnya. Jangan tunggu pemimpin politik bicara, baru kamu berani membela terang. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berani berkata, "Aku berdiri bersama Tuhan, meskipun dunia berdiri melawan." Akan datang saat di mana setiap kamera, setiap media, setiap bangsa akan menyaksikan satu hal, bahwa yang berdiri bukan hanya Israel, tapi Tuhan yang mengangkat tangannya bagi Israel. Dan bangsa-bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan, yang kudus di Israel. Yehezkiel 39 ayat 7. Dunia akan melihat, dunia akan gemetar, dan dunia akan tahu. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak dibungkam, dan Tuhan tidak akan membiarkan namanya dinajiskan lagi. Jadilah suara yang tak bisa dibungkam, karena jika engkau berdiri di pihak Tuhan, engkau sedang berdiri di tengah medan yang sudah pasti dimenangkan, dan kemenangan itu sudah ditulis, sudah dinubuatkan, dan sedang digenapi. Israel akan tetap berdiri. Dan siapa yang berdiri bersama Israel akan berdiri bersama Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong.
Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.